Halo guys, kali ini saya akan memperkenalkan aplikasi Real Count Pilkada yang bisa digunakan untuk menghitung perolehan suara pasangan calon maupun pengawasan pada Pilkada serentak 2024. Linknya bisa dicek di deskripsi. Untuk sementara ini linknya adalah pilkada.countreal.com. Mungkin nanti ke depan ada perubahan link jadi lebih aman. Kamu bisa cek linknya di deskripsi untuk demo. Untuk pertama kali masuk, kamu akan ditampilkan oleh login. Di sini udah ada login default. Pada aplikasi aslinya ini tidak akan ditampilkan. Ini hanya untuk memudahkan teman-teman menggunakan demo ini. Di sini juga ada daftar user password untuk melihat lebih jauh. Jadi saya sudah siapkan 4 password atau 4 user yang sudah saya daftarkan dengan level, yaitu ada super admin, ada level koordinator kecamatan, ada level koordinator kelurahan, dan level petugas TPS. Ini silahkan digunakan mau login dengan akun yang mana atau user yang mana. Kita kembali ke login. Karena saya akan menampilkan video ini secara ringkas, maka saya akan menggunakan user super admin, karena super admin nanti bisa mengolah semua data dan masuk ke semua menu. Kita bisa langsung saja submit untuk demo ini. Tampilan awalnya akan seperti ini, ada yang namanya menu dashboard. Untuk akun yang baru dibuat, maka dia akan dikunci untuk masuk ke dashboard sampai dia mengupdate beberapa data yang diperlukan untuk keamanan aplikasi ini. Sebelum dimulai, di sini ada sedikit ringkasan. Mungkin kalau video ini nanti terlalu panjang atau nanti siapa yang mau menggunakan aplikasi ini ketika penggunaannya, bisa klik di sini, ada tanda tanya ya, kemudian diklik, ada panduan lihat tutorialnya dari YouTube atau panduan secara PDF secara ringkas. Ini bisa di-download. Dan kita lihat secara flow aplikasi Real Count Pilkada ini dijabarkan di halaman daftar isi. Ada fitur, ada kategori user, ada 4, ada super admin, ada koordinator kecamatan, koordinator kelurahan, ada petugas TPS. Login user dan password akan menggunakan nick. Kemudian ketika login pertama wajib ganti password. Jika belum mengupdate ini, maka beberapa fitur ditutup. Dan fitur aplikasi nanti juga bisa dibaca. Yang jelas super admin dapat menginput dan merubah semua data. Kemudian ini ada penjabaran masing-masing menu yang bisa diakses oleh masing-masing level. Dan ini ada menu super admin, kriterianya. Kemudian ada menu umum koordinator kecamatan. Ini adalah fitur yang dibuka di koordinator kecamatan. Kemudian ada fitur yang dibuka pada koordinator kelurahan, dan seterusnya sampai petugas TPS. Kita kembali ke aplikasinya. Jadi dashboardnya seperti ini. Di sini ada tampilan profil siapa yang sedang atau baru saja login. Jadi tadi saya login menggunakan namanya adalah Niko Mulin sebagai dengan jabatan super admin. Ini adalah nicknya, nomor HP-nya. Ini panggilannya Niko. Jika di sini ada data yang perlu dirubah, maka di sini bisa diklik edit profile atau bisa ke menunya. Di sini ada akun, kemudian profil. Jadi di dashboard ini dia menampilkan beberapa data-data yang sudah ada di input dan ada beberapa shortcut. Kayak misalnya di sini ada langsung ke edit profil, kemudian di sini ada ke rekapan selengkapnya, dan ada rekapan pengawasan selengkapnya. Ada papan informasi, ada data pemilih, ada progress input yang terdapat shortcut maupun penjabaran ringkasnya. Dan di sini ada kolom ataupun cuplikan rekapitulasi suara. Ini adalah perolehan suara yang diperoleh oleh paslon yang sedang berkompetisi. Jika kita klik di sini, ini adalah shortcut menuju ke rekapitulasi suara. Nanti kita akan sampai di pembahasan ini. Kita kembali ke dashboard lagi, dan ini adalah laporan pengawasan. Laporan pengawasan ini hanya bisa nanti dilihat oleh super admin saja, tidak bisa dilihat oleh level user yang lain. Ini adalah laporan pengawasan yang masuk.
Kita kembali ke dashboard lagi. Kemudian di sini ada data pemilih. Ini di input atau didapatkan datanya dari rekapan C1. Kita bisa klik selengkapnya, maka dia akan lompat ke rekapitulasi C1. Nanti akan sampai ke penjelasan di sini. Kita kembali lagi ke dashboard. Nah, di sini ada papan informasi yang dapat dilihat oleh semua tim. Namun untuk mengeditnya ini hanya bisa dilakukan oleh level super admin saja. Yang terakhir input 28 November, ini saya rubah jadi misalnya 29 November pukul 22.59, jalan ikan gabus, jalan ikan pari, terkait C1 judulnya dan di PDF kan. Kontak admin ini juga bisa dirubah 05050505 dan klik simpan. Maka papan informasi sudah berubah. Kita lanjut ke progress input TPS. Jadi progress input TPS ini adalah menampilkan TPS mana saja yang sudah diinput dan yang belum. Di Kecamatan Bumiwaras ada 152 TPS atau sudah diinput 122. Di Kecamatan Enggal ada 72 TPS, sudah diinput 20 TPS. Progresnya baru 28%. Kecamatan Kedamaian ada 147 TPS, sudah diinput 15 TPS dengan progres seluruhannya 10%. Jika ini ditotal semua, maka akan tampil angka di sini 54% suara yang masuk. Kemudian ini juga bisa diklik selengkapnya, maka dia akan menuju ke penjabaran lebih lanjut. Nanti kita juga akan sampai di pembahasan di sini. Kita kembali lagi ke dashboard. Kemudian cuplikan terakhir adalah adanya kolom kalender ya, menampilkan agenda-agenda ada bulan-bulan yang setelah yang diisi oleh super admin. Misalnya di bulan April tanggal 1 ini ada kegiatan buka bersama. Kemudian ada rapat koordinasi. Kemudian di bulan Mei ada cek data pemilih tetap. Kita ini juga bisa kita zoom untuk lebih detail. Kemudian kembali lagi, kemudian kita bisa lihat selengkapnya. Ini menuju ke penjabaran lebih lanjut. Nanti kita akan sampai juga ke pembahasan ini. Oke, untuk di tampilan dashboard isinya seperti itu. Kita akan lanjut ke menu berikutnya, menu agenda. Pada menu agenda ini akan menampilkan agenda-agenda yang akan dilihat oleh seluruh tim. Namun untuk penambahan agenda, kemudian menghapus agenda, menghapus secara keseluruhan ataupun menghapus satu-satu, ini hanya bisa dilakukan oleh super admin saja. Untuk menambahkan agenda, bisa diklik tanggalnya, misalnya tanggal 11 bulan April, kita masukkan nama agendanya misalnya olahraga, halal bihalal, Idul Fitri ya, Idul Fitri. Udah lebaran belum ini ya? Pukul 11 siang. Ini contoh aja lah ya, contoh. Simpan agenda. Sukses menambahkan agenda, oke. Maka tanggal 11 ini ada acara halal bihalal. Dan di sini juga muncul ya. Sudah muncul halal bihalal. Nah, jika ingin hapus bisa klik di sini, hapus. Yakin hapus agenda. Oke. Maka agenda tadi akan hilang. Oke, geser ke menu berikutnya yaitu menu akun. Yang pertama ada profil akun. Menu profil akun ini bisa diakses oleh semua level, berfungsi untuk mengupdate data profil akun atau profil user. Termasuk itu ada nama lengkapnya, ada passwordnya, ada nama panggilan, ada nomor HP, ada jabatan. Jabatan ini tidak bisa diubah ya, dia sudah ditentukan oleh super admin ketika pembuatan akun. Untuk foto profil user yang tampil ini di sini dan di beberapa tempat nanti itu diinput dari sini. Tapi ada syaratnya, maksimal ukuran filenya adalah 10 KB
dengan resolusi yang bagus itu adalah 160 kali 160 pixel dengan filenya adalah jenis JPG. Kemudian lokasi penugasan ini akan muncul sesuai penugasan masing-masing. Karena ini super admin, maka kecamatannya super admin dapat mengakses semua kecamatan, kelurahan juga dapat mengakses semua kelurahan, TPS-nya juga dapat mengakses semua TPS. Nanti ketika login menggunakan user yang lain, nanti akan tampil berbeda-beda sesuai lokasi penugasan masing-masing. Dan kita geser ke manajemen akun. Pada menu manajemen akun ini hanya bisa dilihat oleh level super admin saja. Di dalamnya berfungsi untuk merubah semua data yang ada pada user, termasuk dia menambahkan user, atau menghapus user, atau mengedit user. Misalnya saya akan menambah koordinator kecamatan. Misal namanya Anton Helbert, nicknya 18-70. Ini sembarang saja ya, ngarang. Pastikan nicknya tidak sama dengan nick yang sudah diinput ya, jangan sampai double. Passwordnya misalnya 020304. Nama panggilannya Anton. Nomor HP 023023023023. Kecamatan ya, ini adalah tempat penugasannya, dia sebagai jabatannya koordinator kecamatan. Kemudian bertugas di misalnya Enggal. Kalau dia hanya memegang satu kecamatan, ini juga diperbolehkan untuk memegang lebih dari satu kecamatan. Misalnya saya tambahkan juga, dia bertugas selain di kecamatan Enggal adalah di kecamatan Labuhan Ratu. Kemudian klik simpan. Sukses menyimpan akun baru. Kita kembali ke manajemen akun, maka Anda akun baru namanya Anton Helbert. Dan saya juga ingin menambahkan petugas TPS, misalkan namanya misalnya Wildanti Ambrar. Ini sembarang aja ya, ngarang saya. 187103532. Namanya, panggilannya Wildanti. Nomor HP 12345678910212. Petugas TPS, kecamatannya di misalnya Sukarame, kelurahannya di Sukarame, TPS-nya dia bisa memegang lebih dari satu TPS. Tapi untuk sekarang ini saya kasih aja dia megang TPS 4 misalnya. Udah, klik simpan. Kita lihat ke manajemen akun. Nah, ini dia Wildanti Ambrar sama Anton Helbert yang baru ditambahkan. Jika ingin mengeditnya, kita bisa mengedit di sini. Kayak kita akan merubah data-datanya dan bisa kembali lagi. Atau kalau ingin menghapus, bisa klik di sini, hapus. Yakin hapus akun, oke. Maka akun user Wildanti Ambrar sudah hilang. Dan saya coba hapus Anton Helbert juga, saya hapus, oke. Nah, itu cara menghapusnya. Oke, itu tadi untuk menu akun. Kita geser ke menu alat kerja. Jadi di menu alat kerja ini berfungsi untuk membagikan form ataupun file yang akan digunakan oleh seluruh tim. Untuk menu upload ini hanya bisa digunakan oleh level super admin. Jadi super admin dapat meng-share file-file apa saja yang ingin dibagikan ke seluruh tim. Tapi untuk level yang lain ini tidak bisa melakukan upload. Level yang lain hanya bisa melakukan download saja. Misalnya di sini saya akan contoh tambahkan file absensi. Dan pilih filenya, browse. Ini hanya contoh saja ya. Filenya saya juga ambil asal. Sini belum ada ya. Kita simpan. Nah, ini dia masuk file absensi. Sebagai super admin, ini dapat mendownload lewat sini atau mendelete file yang sudah di-share, atau file-file yang tidak diperlukan lagi nanti bisa dihapus. Nah, di menu download ini bisa diakses oleh seluruh tim dengan semua level user. Di sini nanti dapat mendownload file yang telah dibagikan oleh super admin. Saya akan contohkan untuk mendelete filenya. Misalnya file absensi tadi tidak diperlukan lagi oleh tim, maka saya bisa hapus.
Untuk file-file yang tidak digunakan ini sebaiknya dihapus, karena nanti jika tidak dihapus ini kasihan memori aplikasinya, karena kita harus membagi kebutuhan memori untuk file-file yang lain. Namun jika nanti pun Anda ingin menggunakan aplikasi ini dengan memori yang lebih besar, mungkin untuk hal ini tidak perlu dikhawatirkan. Tinggal klik hapus, yakin hapus form file absensi, oke. Maka file absensi tadi sudah terhapus. Oke, lanjut ke form pengawasan, menu form pengawasan. Menu form pengawasan ini berfungsi untuk melaporkan secara online, nanti dia akan merekap ketika Anda dugaan pelanggaran ataupun hal-hal lain sebagainya. Ini bisa dilaporkan di sini. Ini semua level dapat mengakses form pengawasan input ini, dan nomor surat sudah akan otomatis bertambah ya, jadi tidak perlu menginput nomornya secara manual. Karena penginputannya ini ada banyak ya, mungkin nanti saya akan mengisinya agak ngarang, sedikit ngarang. Misal tahapan yang diawasi adalah perhitungan suara, dan nama pelaksananya adalah Hilman Zidan SH, Fitriana SE, jabatan koordinator kecamatan, petugas TPS, nomor surat 025 SK PWS IE 2019, alamat Jalan Beringin nomor 23. Bentuk pengawasan tidak langsung, pengawasan langsung. Tujuan memastikan perhitungan suara sesuai dengan ketentuan. Sasaran, waktu dan tempat ini saya juga tahu pasnya, ini ngarang aja ya, Senin 26 September 2024. Uraian singkat hasil pengawasan perhitungan suara rancu, adanya kesalahan yang dilanggar. Peristiwa Mr. Tono salah memahami regulasi, menetapkan tempat kejadian TPS 10 kejadian Senin 26 September 2024. Pelaku Mr. Tono dan tim, alamat Jalan Kampari nomor 4, saksi James Clark SPD, Febrianti Arya 6, alamat saksi Jalan Duren nomor 2, Jalan Badak nomor 11, alat bukti handphone, HP, barang bukti foto, video, arsip, fotokopi. Uraian singkat, Mr. Tono kelelahan sehingga Mr. Tono salah menginput menulis perolehan suara pada papan perhitungan suara, menyebabkan kalkulasi perolehan suara yang tidak sesuai. Mr. Tono sudah disanggah, namun salah memahami regulasi yang ada sehingga tidak merubah tindakannya. Analisa, Mr. Tono terlalu kelelahan. Foto, fotonya 4 Bandar Lampung 26 September 2024. Simpan. Maka seperti ini nanti bentuk laporannya, nanti bisa di download. Oke, kita kembali. Yang sudah di input maka nanti akan muncul pada menu rekap. Nah, di menu rekap ini hanya akan tampil pada level super admin, dan sebagai super admin nanti bisa melihat pengawasan atau laporan yang telah diinput. Saya coba lihat di pengawasan nomor 1, kita lihat. Oke, kita kembali seperti ini. Nanti juga bisa di-download oleh super admin. Kemudian jika ingin mendelete bisa klik di sini, klik hapus. Yakin hapus laporan nomor 3, oke. Maka laporan pengawasan tadi kita anggap di cancel atau sudah dibatalkan. Baik, berikutnya lanjut ke menu data pemilih. Di data pemilih ini ada dua menu. Yang pertama adalah menu input.
Menu input ini hanya bisa diakses oleh per admin dan level koordinator kelurahan sebagai penginput data pemilih tetap. Cara menginputnya, pilih kecamatan. Karena ini super admin, maka dia bisa mengakses semua kecamatan. Jika nanti yang menginput adalah level kelurahan, maka kecamatan yang tampil adalah kecamatan tempat user kelurahan itu bertugas. Karena ini level super admin, maka dia bisa mengakses semua kecamatan. Tentukan kecamatannya, kemudian tentukan kelurahannya, misalnya di Waidadi, kemudian TPS-nya adalah TPS 1, berapa jumlah laki-lakinya, misalnya 123 dan 123 dan 246, dan klik simpan. Maka data pemilih sudah diupdate. Jika ini terasa lama, ini juga bisa menginputnya lewat Excel. Pastikan dulu download formatnya. Ya, format jumlah DPT. Nah, untuk kolom ini jangan dirubah karena ini adalah super admin, maka dia bisa menampilkan seluruh kecamatan. Tapi nanti kalau yang mengupload adalah file kelurahan, maka yang tampil hanyalah sesuai kecamatan dan kelurahan tempat tugas. Yang dirubah hanya di sini saja, di bagian di sini. Yang ini tidak perlu dirubah karena kalau merubah ini nanti tidak bisa masuk ke database-nya. Setelah ini nanti dirubah, ini juga angka-angka yang sudah diinput sebelumnya akan tampil di sini. Pastikan disimpan, kemudian diupload seperti biasa. Di browse, kemudian upload filenya. Kemudian klik upload. Maka database data pemilih telah terupdate sesuai inputan Excel yang telah dikerjakan. Oke, berikutnya yaitu menu data pemilih. Pada menu data pemilih ini dapat diakses oleh semua level user. Dia menampilkan DPT laki-laki dan perempuan pada masing-masing penjabaran yang perlu ditampilkan. Misalnya yang perlu ditampilkan adalah di Kecamatan Bumi Waras, tampilkan, maka penjabarannya adalah kelurahannya. Kelurahan pada Kecamatan Bumi Waras. Jika ingin menampilkan di kelurahan, berarti diisi kecamatannya, kemudian isi kelurahannya. TPS-nya tidak perlu dipilih, maka dia akan menampilkan data kelurahan Bumi Raya. Ini penjabarannya. Nanti bisa di-download menjadi Excel, di-download menjadi PDF, atau bisa langsung di print. Ini perbandingan chartnya, ada bar chart dan pie chart. Untuk melihat DPT per TPS harus diinput atau dipilih filter sampai TPS. Lagi down. Oke. Itu tadi untuk menu data pemilih. Kita lanjut ke mungkin menu yang paling penting, yaitu menu perhitungan suara. Yang pertama adalah register paslon. Jadi sebelum aplikasi ini digunakan, ini adalah tugas untuk super admin menentukan berapakah jumlah pasangan calon yang akan berkompetisi. Secara default, aplikasi ini akan berkompetisi 3 pasangan calon yang tampil di menu dashboard. Ini ada pasangan apel jeruk, semangka melon, mangga durian. Nah, ini diisi dulu nama pasangan calon 1, nama pasangan calon 2, kemudian foto profil pasangan calon dan foto profil pasangan calon 2. Dengan ketentuan fotonya adalah maksimal 10 KB dengan resolusi yang bagus adalah 160 x 160 pixel dengan file jenis JPG. Jika ini sudah di-upload, maka aplikasi untuk penginputan, rekapitulasi, dan lain sebagainya sudah sesuai untuk penggunaannya. Berikutnya adalah menu input simple. Input simple ini adalah input sederhana di mana data yang direkap adalah hasil perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon. Proses penginputannya, pastikan dulu kecamatan yang akan diinput,
kelurahannya, kemudian TPS. Jadi penginputannya adalah per TPS, bukan rekapan per kelurahan atau per kecamatan. Jadi di TPS 13 ini misalnya TPS 1 aja. Misalnya suara sahnya adalah, suara tidak sahnya 5, suara pasangan calon 50, 51, 52, dan klik simpan. Jika muncul sukses, Anda baru saja mengupdate pada kecamatan ini, maka sukses. Jika nanti muncul kuning atau merah berarti gagal. Misal saya klik langsung di sini, gagal, Anda belum memilih filter atau Anda belum menginput data sama sekali. Jadi pastikan kecamatan dipilih, kelurahan dipilih, TPS dipilih. Ini adalah input simple, jadi langsung ke perolehan suara. Namun jika ingin menginputnya secara full sesuai form C1, dapat menggunakan menu input full. Tapi pastikan dulu bahwa kecamatan telah dipilih, kelurahan telah dipilih, dan TPS-nya sudah dipilih. Karena ini akan agak lumayan banyak yang diinput, maka saya inputnya ngarang ya, tidak terlalu rasional, yang penting saya input aja untuk contoh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, suara sah 50, 51, 52, jumlah suara sah 53, 54. Klik simpan. Sukses, Anda baru saja mengupdate data pada Kecamatan Bumiwaras, Kelurahan Bumiraya, TPS 1. Ini adalah input full sesuai dengan form C1-nya. Kemudian berikutnya adalah menu upload BA dan C1. Fitur ini dapat dilihat oleh semua user atau bisa digunakan oleh semua level user. Pastikan dulu pilih kecamatan, pilih kelurahan, pilih TPS-nya. Oh ya, untuk kecamatan, kelurahan, TPS ini setiap user akan berbeda masing-masing sesuai dengan penempatan tugasnya. Karena ini super admin, maka dia bisa menampilkan seluruh kecamatan. Jika nanti yang digunakan adalah level koordinator kecamatan, nanti dia hanya akan menampilkan beberapa kecamatan saja. Juga sama kondisinya seperti koordinator kelurahan atau koordinator TPS, maka dia yang tampil adalah sesuai penempatan tugasnya. Dan file berita acara ini adalah maksimal 200 KB dengan tipe PDF. Ini maksimal file, ini nanti akan berubah tergantung paket aplikasi yang akan ambil. Nanti ada beberapa pilihan paket, ini nanti bisa sampai maksimal 1,5 MB file dengan tipe PDF, atau mungkin nanti minimal hanya 500 KB. Semakin kecil ukurannya, mungkin nanti kualitas PDF-nya terlalu buram. Tapi untuk PDF biasanya 200 KB juga sudah cukup sih. Kita contohkan, saya di sini ada beberapa file PDF. Ini cuma contoh saja ya. Nah, ini aja saya upload sebagai berita acara. Ini juga saya upload dan klik simpan. Oke, sukses upload seperti ini tampilannya. Jika nanti muncul merah atau kuning, maka terjadi kesalahan ketika mengupload. Kemudian berikutnya adalah menu download berita acara dan form C1 soft copy-nya. Pada menu ini hanya bisa diakses oleh level super admin saja untuk mendownload file-file yang telah dikerjakan atau diupload oleh mungkin petugas TPS atau petugas atau koordinator kelurahan atau koordinator kecamatan. Berikutnya kita lanjut ke menu rekapitulasi. Pada menu rekapitulasi ini, dia akan menampilkan rekapan perolehan suara secara singkat. Di sini ada chart bentuk W atau pie chart. 53% diperoleh oleh pasangan semangka melon dengan total suara 220.424 dan seterusnya. Dan di sini juga ada bar chart atau diagram batang yang tampil. Dan ini di sini ada penjabaran perolehan suaranya. Ini bisa di-download menjadi Excel, menjadi PDF atau langsung di print. Kemudian di sini ada filternya.
Ini bisa ditentukan misalnya di Kecamatan Lambuhan Ratu. Kita lihat perolehan suaranya. Masih dimenangkan oleh paslon Semangka Melon. Ini penjabarannya. Ini adalah kelurahan pada Kecamatan Lambuhan Ratu. Jika ingin mengakses ke kelurahannya, penjabaran di kelurahan, maka kita pilih kecamatan, kita pilih kelurahannya, misalnya Kelurahan Kedaton. TPS-nya jangan diisi, kemudian klik tampil. Maka rekapitulasi Kecamatan Kedaton, Kelurahan Kedaton masih dimenangkan oleh paslon Semangka Melon. Dan ini penjabarannya berbentuk TPS, masing-masing TPS di kelurahan yang kita pilih. Jika ingin melihat perolehan suara khusus di TPS tertentu, maka pastikan pilih kecamatan, pilih kelurahan, pilih TPS yang ingin dilihat, klik tampil. Di TPS 2 Campang Jaya, ini dimenangkan oleh paslon Mangga Durian. Oke, untuk rekapitulasi ini nanti aksesnya pun sama, hanya bisa dilihat sesuai tempat penugasannya. Karena ini level super admin, maka dia bisa mengakses semua lokasi. Oke, kemudian kita lanjut ke menu rekapitulasi C1. Ini sama dengan rekapitulasi, cuman perbedaannya dia menampilkan rekapannya keseluruhan termasuk form C1-nya. Ini adalah rekapan C1 untuk sekota kabupaten. Jika ingin melihat C1-nya sekecamatan, misalnya Kecamatan Langkapura, tampil. Maka ini adalah C1 untuk sekecamatan Langkapura. Ya, Kecamatan Langkapura. Dan ini adalah rekapan di dalam Kecamatan Langkapura, kelurahannya. Ini bisa dijadikan Excel, di-download jadi Excel, PDF, atau di-print. Kemudian ini C1 juga bisa di-download. Klik download. Nah, ini hasil download C1-nya. Oke, lanjut ke menu terakhir, ada menu progress input. Menu progress input ini digunakan untuk memonitoring atau memantau berapa persen TPS yang telah diinput. Ini adalah progress input sekota kabupaten. Ini ada 2.880 TPS. Yang telah terinput adalah 1.317 dalam bentuk persentase sebesar 54% TPS telah diinput, dan di sini ada penjabarannya. Ini adalah TPS yang belum diinput, ada Bumi Waras, Kelurahan Bumi Raya, TPS 8 statusnya belum diinput, dan ini ada TPS yang sudah diinput. Nanti ketika sudah diinput nanti akan tampil nama-nama yang sudah menginput. Ini yang tidak muncul seperti ini, nama petugasnya, berarti saya memang langsung tembak langsung dari database untuk memudahkan demo ini untuk dilihat. Misal kita ingin melihat di kecamatan, khususnya Kecamatan Waihalim, kita tampilkan, maka dia hanya tampil di Kecamatan Waihalim. Untuk Kecamatan Waihalim progresnya sudah 72%. Dan ini penjabaran TPS yang sudah diinput dan belum diinput dan sudah diinput. Kemudian jika ingin melihat di penjabaran kelurahan, misalnya Kelurahan Waihalim, Kecamatan Waihalim, kelurahannya misalnya Jagabaya 2, tampil. Ini dia hanya Kelurahan Jagabaya 2. Belum diinput. Tinggal beberapa lagi, progresnya sudah 66%, ada 54 TPS yang sudah diinput 15 TPS. Oke, itu tadi untuk pengenalan aplikasi Real Count Pilkada dari saya. Jika berkenan untuk menggunakan aplikasi ini, silahkan kontak saya di email gabisaintro@gmail.com.
atau bisa hubungi saya di kontak yang ada di deskripsi. Karena mungkin nanti pilkada masih akan dilakukan di bulan September atau November, saya juga kurang tahu tepatnya. Aplikasi ini akan berkelanjutan saya update melihat perkembangan ke depan nanti seperti apa. Dan fitur-fitur yang sudah tampil di sini ini adalah fitur dasar. Ketika nanti Bapak Ibu membutuhkan fitur tambahan, mungkin nanti akan ada biaya tambahan jika ingin menambahkan fitur. Tapi jika hanya sekedar penyesuaian, maka tidak ada fee penambahan. Oke, terima kasih telah menonton video saya. Sampai jumpa di video berikutnya.